Ya, ini adalah contoh kalau Y itu bukanlah continue, ya, bukan continuous variable. Contohnya kita di sini punya data, ya. X-nya adalah jumlah jam belajar mahasiswa, ya, umpamanya seminggu sebelum ujian, ini ada 1 jam, 2 jam, 4 jam, dan seterusnya. Kemudian ini adalah status kelulusannya, dia lulus ujian atau tidak. Ini 0 tidak lulus, ini 1 artinya lulus. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kita lihat sebarannya. Ini adalah status mahasiswa yang tidak lulus pada jam-jam belajar tertentu. Ini ya kira-kira 1 jam lebih, ya. Di sini 2 jam lebih, di sini mungkin 3 jam, di sini 4 jam, itu statusnya mereka tidak lulus atau gagal. Kemudian mulai kira-kira hampir 5 jam di sini, kemudian 5 jam, hampir 6 jam, dan seterusnya hingga hampir 8 jam, yaitu itu dinyatakan lulus. Ya, ini contoh dummy, ya. Nah, kalau kita lihat sebaran datanya tidak lagi linear, hubungan antara jumlah jam belajar atau di sini X semuanya dan status kelulusan Y gitu, itu tidaklah linear. Ini kalau kita coba gambar garis, kita gunakan model yang kita pakai di linear regresi, itu nanti akan terlihat tidak pas. Ya. Mungkin kita lihat bagaimana kalau kita plot, ya. Sekarang kita bertanya, bagaimana kalau kita pakai garis atau model yang kita pakai di linear regresi seperti ini, ya. Y sama dengan theta 0, ini intercept, atau theta 1 kali X, ya. Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita gambar sebuah garis, kalau kita modelkan data ini dengan garis, akan besar sekali errornya, ya. Karena kita menghitung error adalah jarak prediksi terhadap titik nilai aslinya, nilai Y aslinya. Jadi kalau kita gambarkan nanti, ini error yang sangat besar, ini error yang lebih besar, ini bahkan error yang lebih besar, ini bahkan lebih besar, ya. Ini error ya yang relatif besar, ya, dan seterusnya. Jadi poinnya adalah kalau kita gunakan garis di sini, model linear regresi, pada kasus di mana Y adalah discrete seperti ini, itu nanti akan terlalu besar errornya. Artinya model ini tidak fit, tidak representatif, ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Bahkan garis yang seperti apapun nanti ini akan memberikan kita error yang relatif besar sekali. Nah, kita di sini intinya perlu fungsi yang lain. Kita tidak bisa menggunakan model linear di sini, ya. Kita perlu model yang non linear. Nah, salah opsinya adalah, alternatifnya adalah kita gunakan sebuah fungsi yang dinamakan fungsi sigmoid, ya. Ini bentuknya, fungsi sigmoid. Dia keluarga dari eksponensial, kita bisa lihat di sini, ya. Ya, jadi sekarang model kita bukan lagi menggunakan yang garis lurus, ya, seperti theta 0 plus theta 1 kali X kalau dengan satu variabel, atau simply theta transpose kali X. Ini di sini kita gunakan model sigmoid. Nah, sini menariknya kita masih juga punya representasi linear di sini yang kita masukkan dalam fungsi G, fungsi yang non linear. Ini kan sebenarnya masih theta 0 plus theta 1 kali X1 plus theta 2 kali X2 dan seterusnya. Tapi kita jadikan sebagai komponen di fungsi non-linear ini, ya. Kalau kita plot fungsi yang dinamakan sigmoid atau logistik ini, kita akan dapat bentuk seperti huruf S ini, ya. Jadi output dari fungsi sigmoid atau logistik ini itu pada interval 0 sampai 1. Ya, tidak mungkin di luar itu, tidak mungkin di bawah 0 atau di atas 1.
Jadi fungsi sigmoid ini sering digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang berbau peluang, probabilitas, karena probabilitas itu antara 0 sampai 1. Nah, di sini output dari prediksi kita itu antara 0 sampai 1. Lalu bagaimana kita menggunakan fungsi ini kalau outputnya itu adalah antara 0 sampai 1? Kapan kita memprediksi dia nilainya 1? Dan kapan kita mengklasifikasikan sebuah input itu di kelas 1 dan di kelas 0, itu biasanya kita menggunakan ini semacam rule of thumb, ya. Ketika prediksi yang lebih besar sama dengan 0,5, maka kita prediksi 1. Kalau prediksinya di bawah ini, ya, maka kita prediksi sebaliknya 0, gitu ya, di kelas yang 0 sini, yang fail. Ya. Di kasus ini adalah fail dan pass, ya. Tapi ini sekali lagi nanti ada versi yang mungkin berbeda. Ada yang meletakkan harus di atas 0,5 itu dia dinyatakan umpamanya lulus. Kalau persis 0,5 undecided. Kalau di bawah 0,5 baru tidak lulus. Ya, jadi ini rule of thumb, tidak ada aturan bakunya gitu ya. Jadi mungkin saja teman-teman ingin mengeset lebih tinggi karena ada literatur yang menguatkan, ya silahkan. Jadi mungkin pada domain tertentu bisa seperti itu, tapi secara umum ini yang dipakai juga. Ya, jadi kita pada kasus yang nonlinear seperti ini, yang contohnya adalah 2 kelas, tidak dan ya, nanti bisa merepresentasikan permasalahan 2 kelas apapun di sini ya, kita menggunakan fungsi sigmoid. Inilah model yang digunakan di logistik regresi, ya, kita menggunakan fungsi sigmoid. Nah, ini menariknya, kita perhatikan learning prosedurnya. Sama persis yang kita pakai di linear regresi. Langkah pertama sama, kita memilih, maaf ini typo ya, kita memilih inisial model. Ini typo. Kita di sini adalah memilih inisial model, H theta ini, dengan fungsi sigmoid tadi. Ya, parameter theta dengan cara randomly choosing parameter theta-nya, sama persis di linear regresi. Kemudian yang berbeda jelas adalah deskripsi dari fungsi H. Kalau tadi kita di linear regresi kita menggunakan theta transpose kali X, di sini kita menggunakan fungsi sigmoid tadi. Kemudian ya, langkah kedua sama, kita mengevaluasi cost function J. Tadi di linear regresi kita menggunakan cost function yang namanya least square, ordinary least square. Ya. Di sini kita menggunakan sebuah cost function yang disebut dengan cross entropy. Ini disebut sebagai cross entropy. Ya, kita perhatikan ini adalah cost function-nya. Ya. Oke, nanti kita bahas setelah ini lebih detail tentang cost function-nya. Langkah ketiga sama, kita mengupdate itu dengan gradient descent. Ya, ini alternatifnya. Jadi seperti yang kita lakukan persis di linear regresi. Hanya saja bentuknya ini kalau kita plot itu berbeda dengan yang ordinary least square yang seperti ini. Jadi ini bentuknya akan berbeda. Nanti kita bahas setelah ini lebih detail. Intinya sama, kita ingin mengupdate parameter theta sehingga menemukan cost yang lebih kecil terus dan seterusnya untuk setiap parameter C. Ya. Ini terus dilakukan 2 dan 3, kita stop ketika menemukan cost yang paling rendah.